aku akan mengadakan kampanye yang kita keliling-keliling SD nih Kak, keliling SD, keliling-keliling SMP, keliling SMA untuk bisa mempromosikan yaitu Sumenep Virtual Cultural Academy. Halo Jameder, selamat datang kembali di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Ruang di mana kita belajar dari orang-orang yang menginspirasi dan menjadikan ceritanya sebagai pembelajaran di kehidupan kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan ditemani oleh aku. Perkenalkan, aku Jamil Asauki yang siap menemanimu hingga di akhir episode. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang dimana beliau adalah perwakilan Raka dari Kabupaten Sumenep. Nah, juga pada episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang program berdampak Raka-Raki Jawa Timur yang diinisiasi oleh Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya pasti kalian gak sabar kan buat kita mengulik lebih dalam lagi dan juga berbincang-bincang dengan perwakilan Raka Kabupaten Sumenep. Nah, langsung saja kita undang untuk membersamai kita. Please welcome Aleh Hatanyasar Maulana. Halo Kak Shoki. Halo Kak Ale. Halo teman-teman Jamender, ketemu lagi dengan aku Raka Ali gitu ya. Kalau podcast sebelumnya sebut aja Kak Ali. Sekarang Raka Ali. Raka Ale. Oke, Raka Ale. Nah, kita tanya-tanya dulu nih teman-teman, gimana nih kabarnya Raka Ale? Alhamdulillah baik sih, sampai hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan dan kewarasan untuk bisa berkembang. Ya alhamdulillah, di sela-sela kesibukan pemilihan ya. Sibuk begitu, bukan hanya sibuk, suibuk gitu. Sangat, very sibuk sepertinya. Oke, karena kita di awal juga teman-teman pasti kepo ya untuk kita berbicara tentang program berdampak Raka-Raki Jawa Timur di sini. Pastinya kita akan berbincang-bincang lebih lanjut nih teman-teman tentang program berdampak Raka-Raki Jawa Timur. Mungkin boleh flashback spill dikit ya Kak Raka Ale. Kira-kira apa nih program berdampak Raka-Raki Jawa Timur di sini? Oke, program berdampak Raka-Raki Jawa Timur itu menyasar dan punya tema besarnya itu sustainability tourism. Nah, sustainable tourism itu punya subtema yaitu ada 3. Yang pertama digitalisasi, yang kedua ada cultural economy kreatif, lalu juga yang terakhir adalah eco green tourism. Jadi di sana terjadinya sustainability tourism atau keberlanjutan, yang dimana kita sebagai generasi muda harus memiliki ataupun Raka dari kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur harus mempunyai program berdampak masing-masing. Yang penting menyasar 3 subtema itu, yaitu pertama digitalisasi, eco green tourism, lalu ekonomi kreatif. Dan itu adalah tema besarnya sih Kak. Dan kenapa kok Raka-Raki Jawa Timur ini, for your information, ini adalah pertama kalinya Raka-Raki Jawa Timur membuat sebuah program berdampak untuk bisa memang sebuah Raka-Raki Jawa Timur harus tidak hanya sebagai role model bagi generasi muda, sebagai hanya title-nya aja ya, tapi harus bisa berdampak untuk daerahnya masing-masing seperti itu Kak. Oke, karena sudah mengulik sedikit ya. Nah, kira-kira untuk kefokusan di Kabupaten Sumenep sendiri nih Raka Ale, kira-kira ada nggak program yang sedang dipegang oleh Raka Ale? Boleh nggak spill sedikit? Spill sedikit. Yang di podcast sesi kemarin, mungkin sesi yang sebelumnya sudah saya spill sedikit, yaitu Sumenep Virtual Cultural Academy. Jadi Sumenep Virtual Cultural Academy itu memiliki sebuah tujuan atau purpose yang dimana saya mewadahi generasi muda yang ingin belajar kesenian namun keterbatasan untuk belajar tatap muka. Karena kan tidak semua orang bisa berkesempatan untuk tatap muka dengan maestro-maestro, dengan budayawan-budayawan yang sudah ahli di bidangnya. Karena terkadang pembatasan kota itu sangat-sangat berpengaruh untuk teman-teman yang ingin belajar. Dan teman-teman yang memiliki beberapa hal untuk bisa ketertarikan ke dalam seni budaya mungkin juga bisa memanfaatkannya. Dan lalu kenapa sih Sumenep Virtual Cultural Academy ini dibangun? Dan Sumenep Virtual Cultural Academy ini bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, Olahraga, Pemuda, dan Pariwisata Kabupaten Sumenep
tepatnya di bidang kebudayaan, karena di bidang kebudayaan itu memiliki program yaitu pelatihan tari dan cleaningan. Setiap bulannya pasti ada. Yaitu programnya pelatihan tarinya itu mengelilingi tentang cuma WBTB. Jadi warisan budaya tak benda seperti tari Muang Sangkal, tari topeng Geleng, tari Gambu, dan tari-tari yang lainnya. Dan termasuk cleaningan juga. Makanya daripada itu, aku melihat beberapa problem atau tantangan yang tidak bisa kita selesaikan dengan cuma pelatihan itu. Yang seperti aku bilang tadi, keterbatasan kuota yang membuat anak-anak yang lain mungkin yang memiliki minat yang sama tapi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bisa belajar, yang memiliki kualitas belajar yang sama begitu. Oke. Nah, kira-kira kalau sudah dijelaskan ya tadi website Budaya Tak Benda ya luar biasa sekali, juga niat dari seorang Raka Ale untuk memperlihatkan budayanya kepada Provinsi Jawa Timur. Meskipun ya bisa dibilang kita masih di pelosok ya. Nah, apakah karena ada alasan tertentu atau gimana nih Raka Ale mengambil program yang berfokuskan kepada teknologi? Jadi digitalisasi ini sangat penting ya di era sekarang, karena digitalisasi ini memiliki peran yang penting. Kalau aku boleh ngomong ya, kalau di sektor pariwisata tercatat bahwasanya 89% dari turis atau wisatawan yang datang di salah satu destinasi wisata lebih nyaman menggunakan jalur, yaitu jalur online atau jalur gadget ataupun jalur teknologi atau digitalisasi itu. Maka daripada itu saya menginisiasi atau aku menginisiasi hal-hal yang sangat mungkin ini digitalisasi adalah langkah yang sangat penting. Karena dengan digitalisasi kita bisa berkembang di zamannya. Karena kalau kita hanya berpatokan dengan zaman-zaman kayak dulu kita harus belajar ke tempatnya, kayaknya bukan zamannya lagi deh kan. Kita ya bukan ingin meng-underestimate kalau belajar langsung tetap muka itu nggak level gitu, tapi sebenarnya dengan hal itu alternatif gitu kan. Menciptakan sebuah alternatif belajar, karena semua orang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama, semua orang memiliki ketertarikan sama tapi nggak memiliki kesempatan yang sama. Maka daripada itu aku menginisiasi program tersebut. Iya, aku setuju sih sama program ini ya teman-teman, karena bisa dibilang di zamannya sekarang ya, apalagi Gen Z, Gen milenial itu sebenarnya nggak fokus sama satu kegiatan aja, banyak yang rangkep-rangkep gitu. Nah tiba-tiba kalau mau belajar budaya, aduh susah nih, aku nggak mau ke tempatnya, aku sibuk ataupun gimana ya pasti ya. Nanti mungkin prosedurnya gini ya teman-teman. Jadi dari aku pribadi, aku akan buat sebuah microsite atau Google Site yang dimana di sana mencakup ada video tarian, lalu sejarah tariannya, sejarah seni dan kebudayaannya. Maka teman-teman bukan hanya belajar tentang gimana cara narinya, tapi teman-teman juga belajar tentang sejarahnya, apa jenis-jenisnya, seperti itu. Dan di sana teman-teman akan memperkaya kemampuan atau pengetahuan untuk di bidang seni dan budaya, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Jadi itu kelebihannya ya. Bukan kelebihan aja itu, lebih banget itu. Nah, kira-kira nih Raka Ale, karena sebenarnya dari kemarin untuk digitalisasi itu pasti banyak ya. Nah, kira-kira bagaimana sih seorang Raka Ale itu untuk meyakinkan entah itu komunitas, dinas, agar meyakinkan mereka untuk bahwasanya digitalisasi loh ini bisa memperkembangkan budaya. Gimana nih kira-kira? Pada waktu itu memang saya sempat berdiskusi dengan Kepala Bidang Kebudayaan di Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Memang kesulitannya di bidang digitalisasi. Memang mereka tidak memiliki platform yang sangat penting, yaitu mungkin media sosial tentang pelatihan tarinya, dan makanya itu dengan hal itu mereka sangat welcome sekali dengan program saya. Maka daripada itu, kenapa enggak kalau kita sebagai generasi muda untuk bisa menginisiasi, kalau saya pribadi bisa menginisiasi untuk bisa membuat sebuah microsite, untuk bisa membuat media pembelajaran bagi teman-teman yang lainnya. Karena sekarang banyak sekali media pembelajaran, tapi mungkin cuma di akademik gitu kan, kayak contohnya matematika dan lain sebagainya. Dan saya juga menginisiasi, kenapa nggak kalau budaya dan seni juga sama gitu kan, kita juga membuat sama gitu. Jadi dengan hal itu teman-teman komunitas, teman-teman dari
dinas dan lain sebagainya sangat setuju dengan program saya dan sangat-sangat terbuka karena dengan hal itu mempermudah mereka untuk bisa melestarikan kebudayaan dan melestarikan pariwisata yang ada. Iya Gitu. betul, karena kalau dilihat dari sejarah digitalisasi juga ya seperti ruang guru Iya, dan mungkin sebagainya. itu kan banyak ya kayak Akademik doang gitu kan, kenapa iya. tak seni juga sama gitu kan. ya karena banyak pengaruhnya juga. Jadi kayak mungkin nih hanya mungkin sangat pasti malah ya teman-teman kalau kita gunakan digitalisasi kita juga dapat memperkenalkan budaya. Apalagi sebenarnya itu bisa dibilang banyak banget wisatawan yang masuk ke kita. Nah, selanjutnya dalam konteks Raka-Raki sendiri nih, apakah program ini memiliki nilai tersendiri dalam konteks Pastinya. Raka-Rakinya gimana nih? Pastinya ya, tadi saya sebutkan ada 3 subsektor yaitu digitalisasi, eco-green tourism, dan sosial ekonomi. Sebenarnya ini mencakup 2 hal yaitu sosial ekonomi dan juga digitalisasi. Kenapa? Karena dengan hal ini akan membantu para maestro atau para instruktur itu untuk bisa mendapatkan mungkin penghasilan dari hal tersebut. Karena dengan adanya program ini, mungkin nanti lebih lanjut teman-teman yang ingin belajar tatap muka dan mungkin tertarik melihat videonya, lalu tatap muka pengen langsung belajar langsung, dan mereka kan pasti punya okupansi yang lebih ke instrukturnya gitu kan. Jadi kayak mereka akan mendatangkan instruktur atau mereka akan datang ke instrukturnya. Nah ini akan memiliki multiplier effect. Jadi bukan hanya cuma kepada digitalisasi tapi juga sosial ekonomi. Jadi memang rasanya kalau kita bilang ada poin tambahannya apa enggak, aku bilang dan aku percaya bahwasanya itu ada. Karena dengan hal ini bukan hanya budaya aja yang terlestarikan namun juga pariwisata. Dengan hal tersebut mungkin ada beberapa teknis yang belum aku sebutkan tadi. Contohnya kayak aku akan membagikan yaitu outputnya itu QR code Kak. Jadi QR code itu nanti di setiap tempat destinasi wisata itu akan aku pasang supaya teman-teman itu juga bisa belajar tentang budaya dan lain sebagainya. Nah sejak saat itu juga teman-teman bisa langsung mengaksesnya dengan gampang. Maka daripada itu dengan hal yang mungkin lebih gampang dan lebih terorganisir, maka teman-teman nggak langsung dan nggak direpot-repotkan untuk datang langsung dan lain sebagainya, langsung cari satu-satu tentang budaya ini, budaya itu betul. kan sebenarnya sangat-sangat jarang ya sekarang seperti itu ya. Mungkin di Wikipedia tapi kurang terorganisir dengan benar begitu Kak. Iya, setuju banget sih. Melalui program tersebut juga Betul. bisa dilihat kan bisa dibilang Gen Z, Gen milenial sekarang capek Nggak mau repot, wawancara. iya. Iya. Jadi kayak mau simpel aja gitu kayak semua mendatangkan destinasi tersebut. Nah, aku pengen langsung mau belajar dari rumah aja deh. Iya. QR langsung belajar di rumah gitu. Kebanyakan kayak gitu kan. Nah, berbicara tadi sudah disinggung sama Raka Ale juga tentang bahwasanya adanya sebuah program tersebut mungkin akan sangat meminimalisir kota ataupun hadirnya. Nah, kira-kira di konteks teknologinya, apakah hal tersebut akan mengatasi hal fisiknya atau gimana nih? Jadi seperti saya sebutkan tadi, kota. Jadi latar belakangnya ini adalah keterbatasan kota untuk bisa berlatih tatap muka, Kak. Jadi teman-teman yang dari SD, SMP maupun SMA ini memiliki ketertarikan yang sama untuk bisa belajar seni. Pasti ada dong teman-teman yang mungkin, aduh aku nggak kebagian untuk tatap muka nih, kayaknya aku pengen deh, tapi aku nggak punya kenalan untuk bisa ini. Nah makanya itu kayak Sumeneb Virtual Cultural Academy ini hadir untuk bisa memotivasi teman-teman untuk bisa belajar lebih lanjut. Mungkin teman-teman yang awalnya pengen belajar tapi punya keinginan lebih, mereka bisa belajar dengan simple, dengan gampangnya melalui digitalisasi. Maka daripada itu menurut saya hal ini atau program ini diinisiasi dengan matang oleh saya karena ini adalah permasalahan yang serius. Karena dengan hal itu kita bisa meminimalisir teman-teman tidak kecintaan pada budaya itu masih ada gitu, tidak hilang begitu ya. Maka daripada itu ini adalah program yang sangat matang yang sudah saya memang rencanakan, karena dengan hal ini kita bisa bersama-sama untuk mengatasi kota atau mengatasi
keterbatasan kota yang ada untuk teman-teman yang berlatih tatap muka itu. Ya sebenarnya sangat setuju ya. Sekarang kalau emang nggak ditindaki secara lanjut, apalagi di perkembangan teknologi, itu bisa-bisa budaya kita hilang ataupun nggak ada generasi yang bahkan meneruskan. Nah, tadi kita sudah berbicara panjang nih tentang bagaimana sasarannya. Nah, kira-kira orang-orang yang mau berperan nih gimana? Apakah ada ketertarikan dari pelatihnya ataupun ada sebuah tindak lanjut nih dari maestronya yang mau melatih gimana nih? Jadi pada kemarin kan saya udah observasi ya kayak selama beberapa hari dan mengikuti pelatihannya, mereka sangat tertarik sebenarnya karena dengan hal itu mereka bersedia untuk mengajar anak-anak dan istilahnya meminjamkan anak-anak yang udah mahir udah mahir untuk menari ataupun bermain kelendingan untuk bisa menjadi model untuk pembelajaran. Jadi nanti kan ada tag video nih Kak. Iya, betul. Jadi tag video itu benar-benar untuk materi yang ada di website itu atau microsite itu. Nah maka daripada itu mereka kayak sangat antusias, apalagi anak-anaknya juga. Kemarin setiap latihan pasti saya akan adakan sesi interview. Dia interviewnya interview, jadi kayak gimana kabarnya, terus pelatihannya seru apa enggak, gini-gini. Karena dengan adanya itu, adanya feedback dari teman-teman yang melatih dan menjadi model tari tersebut untuk bisa melatih kepercayaan diri yang pertama. Karena mereka kan masih belia dan masih muda Kak. Jadi untuk melatih kepercayaan diri mereka untuk bisa tampil di depan kamera, untuk bisa menunjukkan potensi mereka. Yang pertama sih menunjukkan potensi mereka dan membuktikan kalau mereka tuh bisa seperti itu. Jadi kayak mereka sebenarnya awalnya malu-malu Kak, tapi ya nanti pasti akan lebih gampang untuk bisa percaya diri di depan kamera itu. Makanya maestro-maestro atau instruktur-instruktur yang sudah melatih senang seperti itu. Jadi senang untuk bisa melatih teman-teman yang sedang dipersiapkan untuk bisa menjadi model. Jadi mereka benar-benar menyeleksi dan untuk bisa mencurahkan ilmu mereka kepada teman-teman yang ingin menjadi model tari tersebut. Jadi ada timbal balik ya, ada timbal balik bisa dibilang kayak gitu. Karena tidak hanya yang dilatih yang enak ya, pelatihnya juga pun bisa dibilang ya mendapatkan pekerjaan mungkin di akhirnya gitu. Karena ya bisa dibilang sebenarnya teman-teman, tidak hanya kita itu mengulik tentang budaya, tidak hanya bergelut tentang budaya, tapi kita juga dapat meningkatkan ekonomi lokal. Nah, kira-kira nih Raka Ale dalam pemberdayaan programnya, apakah ada sebuah kefokusan dalam sosial medianya agar tidak salah gerakan gitu? Karena bisa dibilang kan banyak yang menyontohkan entah itu di YouTube, tapi kebanyakan yang masih salah kan gerakannya. Nah, kira-kira gimana nih strategi dari seorang Raka Ale agar tidak ada kesalahan dalam produksinya? Ya, makanya itu kita bekerja sama dengan instruktur-instruktur yang sudah terpercaya ya, semenjak dulu yang mungkin punya profil yang sangat luar biasa, lalu juga menyeleksi model-model yang mampu untuk bisa mencerminkan, mampu untuk bisa menampilkan tarinya dengan tepat dan sesuai dengan mungkin pakem-pakem yang ada dari tarinya. Maka daripada itu kita mengadakan seleksi untuk bisa model-model cilik ini untuk bisa kita seleksi mana yang bagus begitu untuk menghindari kesalahan gerak seni tarinya. Karena kan kalau salah berarti kan kita mengajarkan yang salah kan. Untuk teman-teman yang sedang nonton, untuk teman-teman yang sedang mungkin belajar di website kita, microsite kita. Maka daripada itu dengan memiliki instruktur yang sudah berpengalaman, kita bisa meyakinkan bahwasanya teman-teman ini dan kita bisa menyeleksi teman-teman yang akan menjadi model ini benar-benar sudah matang untuk bisa menyontohkan gerakannya. Jadi dan nanti juga kita juga nggak terlalu ini Kak. Jadi ada produksi videonya itu pergerakan. Jadi pergerakan kita video pelan-pelan. Lalu juga nanti ada full tarinya. Jadi bagi teman-teman yang ingin nonton, nanti di belakang ada full tarinya. Jadi di awal emang kita ajarkan untuk bisa pergerakan tuh gimana. Jadi kita arahkan. Jadi kalau kelendingan itu per alat musiknya gimana gitu. Nah itu setiap alat kelendingan ada. Jadi seperti yang saya bilang, ini adalah platform edukasi seni. Jadi nggak terlalu sulit nanti saya
tampilkan. Jadi memang awalnya dasar-dasar dulu Kak, kayak mungkin lagu-lagu yang dasar di cleaningan ataupun tarian-tarian yang dasar dulu. Karena dengan hal itu kita bisa membranding juga sanggar-sanggar yang ada. Supaya teman-teman yang udah punya dasar nih Kak, punya dasar untuk menari, mereka kalau tertarik langsung ke ininya, langsung ke maestronya. Oh, iya. Karena dengan itu kita tidak menghapus pekerjaan mereka, Iya, begitu kan? betul. Kita tidak menghapus pekerjaan mereka yang emang instruktur, begitu, yang lebih ahli, begitu. Maka daripada itu, biar mereka yang tertarik dengan seni banget nih, bisa datang langsung ke instrukturnya. Bisa langsung datang yang ingin mendalami banget, begitu. Oke. Kalau di microsite saya yang saya akan buat cuma dasar-dasarnya aja yang mampu teman-teman pelajari, mungkin sejarahnya, mungkin juga gimana gerakannya, gitu-gitu aja sih Kak. Jadi kayak kita benar-benar berkolaborasi, tidak menghilangkan satu sama lain, namun berkolaborasi satu sama lain. Gitu. Iya, ya bisa dibilang website yang sudah kamu kembangkan itu adalah sebagai pemancing ya. Iya, pemancing. Ya sebagai pecinta seni juga sebenarnya aku pribadi ya teman-teman pasti tertarik dengan website tersebut. Namun bisa dibilang dari programnya Raka Ale di sini juga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan. Terkadang ketika kita mau belajar di YouTube ya, bahkan ya meskipun ada nih di YouTube, tapi bingung kok gerakan ini tiba ini gitu. Nah itu meminimalisir hal tersebut juga ya. Dan mungkin kalau di YouTube kan nggak tahu nih sejarahnya atau nggak tahu apa sih ini jenis tarian apa sih ini gerakan apa sih di topeng ini gerakan apa emang tariannya ini gitu kan. Kalau saya pribadi dulu pernah sempat belajar di YouTube. Tapi kalau di Kabupaten Sebelp ini pribadi nggak punya channel YouTube yang menaungi benar-benar seluruh tari yang ada gitu kan, seluruh tari WBTB yang ada, seluruh tari yang mungkin ada di Kabupaten Sumeneb. Dan ini merupakan mungkin langkah yang bagus karena dengan ini saya menginisiasi dan berkolaborasi dengan seluruh maestro WBTB mungkin nantinya ke depannya. Jadi cuman di bulan ini kan jangka waktu 1 bulan kan Kak, untuk menyiapkan program berdampak ini. Memang ada keinginan untuk memperluas seni dan kebudayaannya. Contohnya seperti tari topeng. Memang belum ada di program berdampak di bulan ini karena di bulan depan baru kita topeng gitu. Karena oleh Dinas Kebudayaan memang jadwal sekarang cuma hanya tari gambu dan tari sangkal lalu cleaningan. Jadi cuma 3 itu aja yang masih bisa kita sajikan ke teman-teman. Nanti mungkin lebih lanjut mungkin ada tari topeng, mungkin ada tari-tari yang lain dan lain sebagainya. Ya sebenarnya meskipun 3 yang penting fokus kan lebih baik ya, lebih baik, karena dari pribadi pun 3 unsur tari dan juga gerakan tersebut sebenarnya sangat penting ya teman-teman, apalagi buat pecinta seni yang bingung nih, aduh aku pengen belajar tapi aku bingung mau belajar kemana gitu. Nah bisa menggunakan platform tersebut meskipun cuman 3, bahkan kataku bukan cuman ya, sangat luar biasa 3 tersebut sudah diekspos buat orang-orang bahkan di luar sana yang ingin tahu tarian tersebut. Nah, kira-kira nih dari seorang Raka Ale nih kan kita sudah berbicara bagaimana dalam-dalamnya ya, bagaimana apa bisa dibilang ulik-ulikannya dan juga bagaimana penguatannya program tersebut. Dan aku juga pribadi sebagai pecinta seni sebenarnya teman-teman sangat tertarik ya, meskipun aku udah melewati sekolah dasar, sekolah menengah pertama, aku masih punya ketertarikan gitu teman-teman, karena aku pikir bisa dibilang di usiaku yang segini aku pengen belajar lewat di rumah aja, nggak pengen ke orang-orang gitu. Nah, kita sudah berbicara banyak banget tentang hal tersebut, namun kita masih belum mengulik strategi-strategi yang kira-kira kedepannya Raka Ale untuk pemberdayaan program tersebut. Nah, kira-kira apakah setelah pemilihan Raka-Raki Jawa Timur ini, apakah program tersebut itu akan dihentikan ataupun masih berlanjut nih? Kira-kira gimana? Pastinya masih berlanjut ya, karena banyak kesenian, banyak kebudayaan yang belum mungkin terwujudkan, mungkin belum diadakan platformnya. Maka daripada itu, dengan adanya program ini, saya harap ada daya gedor yang sangat luar biasa untuk dari masyarakat, inisiatif yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Karena dengan hal itu kita bisa mengekspor lebih luas tentang seni dan kebudayaannya. Dan mungkin menurut saya apa hal yang sustainability plan-nya, yaitu saya sudah menyiapkannya. Yang pertama, saya akan menyerahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Sumeneb untuk bisa disustain lebih lanjut dan tetap diinisiasi oleh saya sendiri. Lalu juga yang kedua adalah kan pastinya saya tidak
100% langsung terjun ke lapangan dan sebagainya. Namun ada tim dari Dinas Kebudayaan kan setiap pelatihan tari itu. Saya akan mengajari SOP gimana cara teman-teman untuk bisa meng-take video, lalu juga bisa menjadikan itu mungkin dimasukkan ke website dan lain sebagainya gimana. Tapi tetap dipandu oleh saya pribadi. Karena dengan membagi tugasnya dengan teman-teman dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb, menurut saya ini adalah hal yang sangat mungkin akan menjadi lebih gampang untuk kedepannya. Lalu juga tidak hanya sebatas itu. Kalau sustainability plan-nya saya sebenarnya banyak. Salah satunya adalah membangun karena saya orang pigeon ya dan lain sebagainya, saya akan membuat platform untuk anak-anak muda yang suka seni dan sebagainya menjadi duta seni Kabupaten Sumeneb. Luar biasa sekali. Jadi di sana anak-anak akan memegang platform untuk bisa belajar IT, untuk bisa belajar kebudayaan, untuk bisa men-share kebudayaan lebih lanjut seperti itu. Sebenarnya banyak sih plannya. Jadi bukan hanya terbatas kepada habis program berapa langsung habis gitu, enggak sih. Sebenarnya banyak gitu kan. Karena ada harapannya kita tidak hanya terbatas ke kebudayaan, namun juga ke pariwisata. Lalu untuk bisa mengedukasi teman-teman yang lain tentang pariwisata Kabupaten Sumeneb seperti itu. Oke, berarti tidak hanya berdampak sepertinya, berkelanjutan juga. Oke, ya luar biasa sekali ya teman-teman, sudah kita dengarkan niat dan juga strategi bahwasanya program yang sangat luar biasa di sini tidak hanya bersinar di depan saja, namun akan bersinar sampai di akhirnya juga. Nah, berbicara tentang QR lagi ya. Nah, kira-kira bagaimana nih dampak dari wisatawan luar ketika ingin ke Sumeneb terus ada QR, harapannya dari kamu sendiri gimana nih, Raka? Harapannya dari saya pribadi sebenarnya QR ini ada terbesit salah satu inisiasi untuk bisa menaruh QR code ini di setiap tiket yang ada. Jadi setiap tiket itu nanti akan di QR oleh teman-teman yang lain untuk bisa, ataupun kita bekerja sama dengan platform-platform online untuk pemesanan tiket dan sebagainya untuk bisa juga meng-QR-kan atau bisa mempromosikan Sumeneb Virtual Cultural Academy di sana. Nah, dengan hal itu mungkin saya harap dengan adanya wisatawan-wisatawan di luar kota ataupun domestik maupun luar negeri, teman-teman bisa belajar langsung karena pastinya nanti akan saya sediakan juga versi bahasa Inggrisnya. Karena dengan hal itu teman-teman dari mancanegara juga bisa belajar seni dan kebudayaan yang ada seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang lebih mudah ya, adanya QR itu bisa lebih mudah. Bahkan menurut aku pribadi ya, di digitalisasi bisa dibilang hal tersebut itu dapat menggampangkan para wisatawan karena di sini tahun ini sebenarnya gak gampang ya teman-teman untuk mengolah teknologi itu, benar-benar gak gampang, bisa saja salah ataupun bisa saja juga tidak tepat sasaran. Nah, namun kira-kira nih pada zaman sekarang nih buat Raka Ale, apakah ada sebuah strategi, karena dari tadi kita membicarakan strategi ya, apakah ada strategi yang khusus untuk gen milenial ataupun gen alpha ataupun gen Z bahkan ya, agar mereka tidak hanya menonton video yang ada di platform, namun aku mau coba gerakannya, aku pengen belajar. Jadi nanti di minggu ketiga dari program berdampak ini, aku akan mengadakan kampanye yang kita keliling-keliling SD nih Kak, keliling-keliling SMP, keliling SMA untuk bisa mempromosikan, yaitu Sumeneb Virtual Cultural Academy. Jadi di sana kita akan mempromosikan program tersebut, kita akan bisa menjadikan program tersebut mungkin menjadi salah satu pembelajaran untuk teman-teman, pembelajaran langsung untuk teman-teman yang mungkin penasaran kan, gak hanya di sosial media saja, tapi saya juga langsung terjun ke lapangan untuk bisa mengenalkan, untuk bisa mempromosikan platform-platform ini. Jadi dengan hal tersebut mungkin anak-anak akan memiliki ketertarikan yang khusus dalam pembelajaran seni dan kebudayaan yang ada. Mungkin teman-teman yang sedang memiliki potensi yang sama, inisiasi yang sama, mungkin nanti kita akan adakan atau kita akan memiliki beberapa role model kecil gitu kan, karena seperti saya bilang tadi, kita punya model tari dari setiap bidang, yaitu dari tari gambu, tari tembang sangkal, dan tari kelinengan.
Jadi maksud saya kesenian cleaningan, mohon maaf ya. Jadi di sana teman-teman, saya harap dengan adanya teman-teman tersebut kita bisa mereka bisa men-share atau mereka bisa menularkan ketertarikan mereka terhadap seni kepada teman-teman yang lainnya. Oke. Namun dengan kampanye ini saya langsung terjun langsung ke lapangan untuk bisa mengenalkan. Jadi untuk awal-awal memang kita harus terjun dulu nih Kak, karena kan kita juga sebagai inisiator, kita juga harus mempromosikan juga. Lalu dan untuk sustainability-nya saya harap mereka yang sudah belajar tatap muka langsung maupun tatap dengan daring, mereka akan bisa menularkan kepada teman-teman yang lainnya. Gitu. Oke. Ya, kalau berbicara tentang, kan dari tadi sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana ke depannya ya. Yeah. Nah, kira-kira seumpama program ini sudah dijalankan atau diproyeksikan selama ya kurang lebih 4-5 tahun ke depan. Nah, kira-kira apa nih yang sangat diharapkan sebagai wajah dari pelestari budaya, kira-kira apa nih dari seorang Raka Ale? Yang pertama-tama adalah meningkatkan ketertarikan generasi muda terhadap seni dan budaya. Itu yang pertama. Dengan hal itu kita bisa memastikan bahwasanya seni dan kebudayaan kita tidak punah, dan seni dan kebudayaan kita menjadi salah satu favorit bagi anak-anak Gen Z atau anak-anak Gen Alpha atau anak-anak yang lainnya. Maka dengan hal itu kita bisa memastikan bahwasanya seni kita nggak punah nih Kak. Seni kita itu masih ada dan tetap terlestarikan. Lalu harapan yang lainnya adalah berkembangnya Sumeneb Virtual Cultural Academy ini tidak hanya sebagai website, namun sebagai aplikasi. Jadi aplikasi itu memiliki daya gedor yang luar biasa mungkin nantinya. Bukan hanya di Kabupaten Sumeneb, namun di luar Sumeneb. Jadi semoga harapannya dengan adanya program ini bisa jadi pembelajaran teman-teman yang ada di Jawa Timur maupun nanti di kancah nasional, seperti itu. Oke, ya luar biasa sekali niatnya dari seorang Raka Ale, teman-teman, untuk budaya kita, untuk pelestariannya agar tidak hilang. Nah, tentunya ya namanya juga sebagai kita duta wisata ya, tentunya pasti harus memperdayakan wisata yang kita miliki, budaya yang kita miliki. Karena kalau bukan kita sebagai penggeraknya, siapa lagi? Nah, sebagai closingan dari narasumber kita, Raka dari Kabupaten Sumeneb yang sangat luar biasa pada episode kali ini, untuk teman-teman Jameders, kira-kira adakah pesan nih buat mereka yang ingin mengikuti ataupun ingin melestarikan budaya tapi masih ada ragu nih di dalam hatinya? Jadi belajar dari diri sendiri dulu, mengenal budaya kita, mengenal kesenian kita di lingkungan sekitar kita, ini adalah merupakan salah satu kegiatan untuk bisa belajar, kegiatan untuk bisa melestarikan. Karena dengan adanya hal itu, teman-teman Jameders ini atau teman-teman yang sedang menonton ini bisa melestarikan kebudayaan melalui self-awareness, yang dimana teman-teman sadar bahwasanya budaya itu penting bagi kita. Karena budaya bukan hanya tentang tarian, nyanyian, dan sebagainya, namun budaya adalah identitas kita dan jiwa kita sebagai negara kita, yaitu Indonesia. Maka daripada itu, dengan menjaga identitas kita tetap terlestarikan, kita harus bisa semangat untuk bisa mempelajari seni dan kebudayaan yang ada di kabupaten kita. Mulai dari kabupaten kita untuk bisa melestarikan seni itu, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari saya, Anda, dan kita semua. Oke, ya itu ya closingan dari dan juga pesan dari Raka, perwakilan Kabupaten Sumeneb, sangat luar biasa sekali. Dan sebelum kita mengakhiri episode kita pada kesempatan kali ini, aku mengucapkan banyak terima kasih telah datangnya Raka, perwakilan dari Kabupaten Sumeneb. Dan juga sebelum kita akhiri, teman-teman, mohon izin untuk menarik kesimpulan ya dari yang kita bincang barusan dari program Berdampak Raka-Raki Jawa Timur yang diinisiasi oleh Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Bahwasanya dari kalau ingin memang melestarikan budaya tidak harus menunggu kapan, akan tetapi bisa dimulai dari hari ini, dan juga untuk melestarikannya dimulai dari kita, bukan orang lain, begitu. Oke. Buat teman-teman yang nonton Jameda, terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di podcast Janitra Media episode selanjutnya. Janitra Media, media yang menginspirasi. Dadah!